Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kalian bisa lihat video intro tadi mengenai pemberitaan miring seputar kehidupan santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Memang narasi di dalam video tersebut membuat orang-orang awam itu bisa salah mengenai apa yang menjadi tradisi di Pondok Pesantren ala Nahdlatul Ulama. Kita akan lihat tanggapan daripada Gus Yahya selaku Ketum PBNU. Bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang juga sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Kami menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait dengan hal ini, dan masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kepada para kiai, para santri, para warga Nahdlatul Ulama, saya menghimbau, mari terus kita teguhkan hati kita. Mari jangan sampai kita menjadi berkecil hati karena semua ini, bahwa di luar sana ada pihak-pihak yang tidak suka kepada pesantren, tidak suka kepada Nahdlatul Ulama, menentang nilai-nilai yang dimuliakan oleh pesantren. Semua itu tidak boleh mengendorkan semangat kita untuk berkhidmah dengan ikhlas, libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata, di dalam upaya mengikhtiarkan kemaslahatan
untuk agama, kemaslahatan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak menuntut ucapan terima kasih ataupun balas jasa atas khidmah-khidmah yang kita persembahkan untuk masyarakat dan bangsa ini. Tetapi kita akan terus maju untuk meningkatkan khidmah kita, dan pada saat yang sama kita juga melakukan muhasabah, berintrospeksi untuk terus memperbaiki diri agar dengan begitu khidmah yang kita persembahkan untuk agama, masyarakat, bangsa, dan negara ini pun menjadi lebih baik dan lebih berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan daripada Gus Yahya tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang framing yang dilakukan oleh Trans7 ini sudah terlewat batas dan akan memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat luas. Kalau pondok pesantren yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah, akan cukup lazim ditemukan tradisi tersebut seperti mencium tangan gurunya atau Pak Kiai, meminum air bekas Pak Kiai. Itu adalah sebuah kelumrahan, cuman karena itu dilontarkan ke media, tidak diberikan caption yang benar, maka bisa disalahartikan. Ada cuplikan video mengenai permintaan maaf direktur atau produser acara Expose Trans7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans7 yang menyangkut pondok pesantren Lirboyo, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari pondok pesantren Lirboyo. Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti materi dari pihak luar. Namun kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Mansur pada Senin malam dengan Gus Adib, dan pada pagi ini kami pun telah menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi melalui WA kepada Gus Adib untuk disampaikan kepada pimpinan pondok pesantren Lirboyo, dan hard copy akan segera kami kirimkan. Jadi sekali lagi kami mengakui kelalaian kami dan kami mohon maaf atas hal tersebut. Untuk kedepannya ini akan menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti dan untuk bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh, dan dengan alumni. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami ini. Pondok pesantren Salaf itu memiliki dalil yang kuat bahwa tradisi tersebut memang sudah dilakukan para sahabat ketika Nabi masih hidup. Ada salah satu sahabat yang mana dia menjadi utusan daripada kabilah Abdil Qais menemui Nabi Muhammad SAW yang kala itu baru datang ke kota Madinah, dan beliau langsung mencium kaki dan tangan Nabi SAW. Kala itu para sahabat pun ambil berkah atau ngalap barokah daripada kedatangan Nabi melalui caranya, yaitu mencium tangan Nabi dan seterusnya. Lantas jadi pertanyaan, apakah bisa diturunkan ketika kita para santri itu mencium tangan para kiai atau guru? Jawabannya adalah sangat bisa. Mengapa? Karena kita tahu bahwa al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah penerus para nabi, bukan mengenai risalahnya, akan tetapi ilmu-ilmunya yang diwariskan turun-temurun sampai kepada para ulama ini. Maka dari itu, kalau kita bahas mengenai dalil-dalilnya sangat luas dan panjang. Dengan adanya peristiwa ini, yuk kita sama-sama belajar bahwa tidak semua
yang kita lihat itu berbeda adalah salah. Dan jangan juga ketika kita melihat sebuah perbedaan itu ada di mata kita, kita langsung membuat framing, sangkaan jahat tanpa tabayun dulu. Yuk cerdas dalam bermedia sosial. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.